Itu untung dia cepat pulang. Lah ini nggak pulang sama sekali. Ya itu susahnya. Jadi sampean nggak tahu sama Rumah sekali. aja nggak punya dia. Semua enggak. Itu bukan rumahmu, Bu. Bukan atas namamu. Iya. Jangan lupa. Terus gini, ini rumah sudah atas namaku, bukan atas nama kamu gitu katanya adiknya. Iya, kan adiknya ya toh. Makanya mendingan pulang diberesin semua, nanti habis itu kembali lagi ke sini. Sededeknya cuti, Bu. Nggak mungkin nggak bisa cuti. Bisa cuti. Coba cuti aja, Bu. Coba cuti biar kamu tahu mereka seperti apa. Siha, nyoba. Jadi lek sampean pilih ate cuti wong sampean gak ada 12. Enggak masalah sih. Yakin gak masalah? Enggak masalah. Enggak ngurusi di rumah surat-suratnya, enggak sama balik ini enggak apa-apa. Enggak. Aku seandainya itu aku bisa ngurus, itu aja aku enggak mau pakai namaku. Loh terus? Saya kasih keponakan saya. Terus ibunya kalau kalau sudah tua mau ikut siapa? Iya kan itu juga punyaku kan. Ngapain harus pikir panjang-panjang saya? Gitu loh. Bukan masalah mikir panjang kan. Aku kita tua. Seandainya aku punya rumah pun aku nggak akan atas namaku. Itu aja udah. Udah percaya gitu. Itu iya, nggak masalah. Percaya enggak gitu nanti kalau aku pulang, kan cuma tinggal satu orangnya. Mau tinggal dimanapun nggak masalah gitu loh. Kalau diizinkan tinggal. Kalau pada akhirnya saya punya pikiran jelek aja, saya punya pikiran jelek kan boleh kan? Maksud saya adalah ini loh Mbak, sama punya uang sedikit itu loh, masih punya otot. Iya, masalahnya saya kan tahu. Teman nggak ada sama sekali gitu loh sayang. Iya saya tahu itu masalah itu tahu. Iya saya tahu, saya tahu itu. Jadi saya nggak punya pikiran bagaimanapun nggak akan mikir. Bagus. Dan orang yang punya pikiran positif itu saya paling suka. Tapi ingat, hidup ini tidak semuanya positif. Respon kita positif itu bagus. Cuman kita harus siap gitu loh. Kamu boleh positif. Bahwa saya itu yang penting bekerja. Dapat makan, gak digaji gak apa-apa. Karena bos saya tuh bagus. 2 tahun gak digaji, gak masalah. Bos saya tuh bagus. Positif terus. Yang penting saya dikasih makan ya apa. Kan kamu gak tahu, bosnya mau ngilang. Paham nggak maksudku? Lu pikiran positif wajar, boleh. Masih ingat anak yang di Singapura 2 tahun nggak digaji, dikasih cek palsu. Kan pikirannya positif terus. Majikan aku nggak mungkin ngapusi, karena dia orang Singapura, nggak mungkin ngapusi babu Indonesia. Tapi nggak ada, ceknya kosong. Loh, nggak salah pikiran positif. Kayak sama niku, tonggomu itu, mulai Indonesia nggak ada apa-apa. Tapi kan dia masih muda bisa balik lagi. Lah ibu umur 50 lebih. Kecuali balik sama majikanmu. Itu kakakku juga gitu. Kan kakakku laki-laki kerja terus kan. Terus merawat kakakku yang kedua itu kan sudah meninggal, merawat anak-anaknya. Berhubung kakakku nggak kerja terus sakit-sakitan, nggak punya uang, keponakannya nggak mau merawat. Oh ya wajar dong, bukan anaknya dia. Iya, Ini aja majikanku juga bilang kalau uangnya taruh situ dia mau ke Kanada 2 bulan. Sedangkan kalau saya itu di rumah sendiri itu nangis, ingat majikanku yang lagi gitu loh. Kenapa majikanmu yang lagi? Udah meninggal. Kamu yang jaga dia dari sehat sampai meninggal. 18 tahun saya menjaga dia. Kenapa dia sakit apa? Sesak nafas. Sesak nafas. Paru-paru ya Bu. Jadi COVID. Jadi kamu sendiri nggak tahu. Biasanya yang udah tua aja. Biasanya makan juga oke. Itu hari itu cuma makan pagi doang. Tersumbat makanan kali. Pernafasannya. Dia tuh ngeluh kalau yang bawah itu sakit. Terus udah bilang sama anaknya, tapi anaknya bukan nggak peduli. Waktu itu hari Minggu kemungkinan, kalau nggak hari Minggu hari Sabtu. Otomatis kan kalau dokter nggak ada gitu loh katanya. Terus nunggu besoknya, nggak taunya paginya itu cuma makan sarapan doang. Terus dia minta tidur. Terus pergi? Enggak, dia masih baik-baik. Terus jam berapa gitu dia bilang, aku nggak enak.
mau bernafas saja susah, minta duduk, tidur lagi, tidur lagi, gitu terus. Terus dipanggilkan ambulan. Terus katanya rumah sakit kemungkinan hari ini nggak ada gitu kan. Tapi ternyata enggak. Nunggu 1 minggu, majikanku bilang, berdoa teruslah untuk majikanku. Terus aku bilang, jangan gitu, dia belum meninggal. Aku bilang gitulah. Masa baru masuk rumah sakit suruh suaminya meninggal? Nggak mungkin lah. Aku marah-marah sama dia. Terus mantu-mantunya juga ada sih di situ. Terus setelah itu dia nggak pernah berani nyuruh suaminya, kamu cepat pergi, ikutilah kunyam gitu. Dia nggak pernah gitu sekarang. Terus pas hari Minggu apa hari itu dokter nyuruh semua ke rumah sakit. Jadinya waktu majikan saya nggak ada itu semua ada di situ. Termasuk saya. Kan lebih sayang sama itu ya daripada istrinya ya. Iyalah. Yang aku jaga tiap hari tidurnya sama dia kan. Otomatis. Umur berapa tuh itu, Bu? Majikanku 76 apa 70 berapa ya? Kata lupa. Sama 18 tahun jaga dia. Iya. Kalau tahu majikanku nggak ada, nggak mungkin aku renew lagi lah. Oke. 18 tahun loh, Mbak. Mau 19 tahun mau jalan. Ini 19 jalan. Foto didol. Makanya kalau setiap saya di rumah sendiri selalu ingat majikan saya itu. Jadi ngomong sendiri sama fotonya. Masuk kok dia nangis. Lihat kamu takut. Iya, kalau saya di rumah sendiri sama majikan, semua pergi gitu, biarpun setengah hari itu, saya bilang, ya kita di rumah sendiri ya, temani aku. Saya bilang gitu. Malah sampai menusuknya sama mereka ya, maksudnya meresap di hatinya sama majikan ya, sama keluarga. Nggak kangen-kangen pulang 18 tahun, nggak pingin nikah, nggak pingin punya anak, nggak pingin punya masa depan di Indonesia tuh nggak pingin sama. Nggak pingin. Nggak pingin pulang Indonesia gitu sebenarnya. Ya, jadi warga sebetulnya sini ingin, tapi saya lebih suka sama majikan saya di sini. Kalau saya pulang pun mereka juga akan telepon tiap hari, gitu loh. Udah nyaman sih, Mas. Majikan pun juga sudah percaya ya. Ini Iya, sudah makanya mau itu Yang ke keluarga sendiri. anak yang tadi itu dipulangkan gitu. Jangan Tadi bahas orang lain. Jangan bahas orang lain. Oke. Jelasan. Agak iso ngomong apa-apa. Weh, kawan mulai dia. Kawan mulai. Kawan Mbak Susi. Kawan mulai. Ikut dia. Dunyane tiko. Udah jangan lihat saya. Kursi nih. Jadi Saman seandainya bisa memilih, Saman lebih memilih tinggal di Hong Kong. Saman tidak ada keinginan untuk pulang. Tapi kalau setelah majikan saya meninggal, saya juga sedihnya itu di rumah sendiri. Kalau majikan saya yang perempuan sama anaknya nggak ada, saya di rumah sendiri nggak ada kerjaan sama sekali. Seperti contohnya hari ini. Iya, semua pergi. Makanya saya minta libur. Saman tinggal di mana sekarang? Di Jinwan. Hah? Jinwan. Jingwan sini ya? Dari sini aja? Tinkau. Hah? Tinkau. Tinkau. Oh, oke. Tinkau. Tinkau bukannya Satin? Taiwan? Bukan. Jingwan sini. Iya, Tinkau Jingwan. Oh. Leseng sebelah Laising sebenarnya. dekat laut itu. Tapi Samen hebat. Perjuangan Samen tidak diragukan, tapi sedikit menyisakan uang buat dirinya sendiri. Cuma ya. 嗰姐姐9年一個僱主，但係俾人 terminate。咁你可唔可以同個僱